Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila khususan ila Syekh Muhammad Bakhit bin Ahmad Mughni, Assalamu ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, Assalamu ila Syekh Salahuddin Syarwi Al-Qadiri, wa ila jami'i masyaihina, summa khususan ila hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril mustafain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana babaka ya Karim, wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tuan-tuan guru, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. Insyaallah malam itu kita melanjutkan pengajian rutin kita, kitab mengenal Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamu anabihi fid darain. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Ali. Al-Ali adalah nama Allah yang ke-37. Apa arti Al-Ali? Al-Ali itu artinya yang maha tinggi. Sedangkan penjelasannya yaitu dialah Allah yang tidak ada martabat atau derajat yang melebihi atau lebih tinggi dari martabatnya. Jangan kita maknai maha tinggi itu dengan tinggi zat Allah. Macam kita sianuko tinggi semeter setengah, sianuko 2 meter, berarti tinggi yang 2 meter. Kalau Allah tu maksudnya kena tinggi zat. Kena tinggi seperti batang pohon, gedung-gedung, atau tinggi tempatnya, atau tempatnya yang tinggi, tempat Allah tinggi. Misalnya di atas langit atau di atas arasy. Di mana Allah? Allah di atas. Itu tuh salah. Jadi i'tiqad seperti itu berarti mendakwakan Allah itu berupa bentuk, seperti ada kelompok atau aliran mujassimah. Jadi adapun yang maha tinggi kok, yang dimaksudkan dengan maha tinggi itu adalah martabat Allah subhanahu wa ta'ala. Terserahlah kepada yang di atas. Sering kita nganing macam tu. Siapa di atas tu? Allah. Berarti menurut dia Allah tu di atas. Itu pemahaman atau keyakinan yang keliru. Ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak berjihad, tidak berarah. Kini kan banyak tuh kelompok-kelompok yang menyebutkan macam tu, Allah duduk di aras. Akhirnya nyebar, berarti Allah punya kaki, berarti Allah punya tangan, duduk kan. Macam
macam-macam ini. Itu kelompok mujassimah namanya. Itu sesat. Sedangkan kita yang kita terima dari guru-guru kita bahwa Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Nah, ngapa kita berdoa tangannya ke atas guru? Itu ada juga orang berdalil macam tu kan. Ngapa kita berdoa tangan ke atas? Berarti kan kita minta, berarti Allah tu di atas. Nah, kalau macam tu balik lagi pertanyaan, ngapa sujud ke bawah? Berarti Allah bawah tanah. Ngapa kita semayang ngadap kiblat, ngadap Ka'bah? Berarti Allah dalam Ka'bah. Nah, itu pemahaman. Jadi Allah tu tidak bertempat. Jadi itu arah kiblat. Kalau berdoa arahnya jihadnya atau kiblatnya ke atas, kalau sujud ke bawah. Nah, kalau itu tidak kita ajarkan di kampung kita, tidak kita sampaikan di kampung kita, isu akan terus menerus pemahaman kau berkembang. Orang kini belajar dari YouTube jadi, sedangkan tidak tahu iko ahlu sunnah wal jamaah apa tidak. Nah, murah terpengaruhi apa datik lagi apalagi kalau tidak ada dasar, tak pernah ngaji madrasah. Akhirnya apa pemahaman diterima. Nah, untuk lebih memahami maksud dari Maha Tinggi ko, Allah Al-Ali tadi, Allah yang Maha Tinggi, yaitu bahwa sesuatu itu ada yang dinamakan musabbab, ada yang dinamakan sebab, ada yang dinamakan musabbib. Nah, contohnya rasa kenyang. Jadi kenyang itu namanya musabbab. Makan adalah sebab. Yang menjadikan rasa kenyang itulah musabbib atau musabbibal asbab. Aku lapar ni makan dulu biar kenyang. Nah, itu hati-hati tu. Itu keliru keyakinan. Berarti yang menyebabkan kenyang adalah makan. Jadi ada musabbab, ada sebab, ada musabbibal asbab. Contoh lain apa? Kaya. Sebab dia kaya apa? Berusaha atau bekerja atau berniaga. Misalnya, apakah dengan usaha dia tadi dia menjadi kaya? Nah, belum tentu. Yang betulnya apa? Musabbibal asbab. Allah lah yang menjadikan dia kaya. Berapa banyak orang berusaha siang malam tak kaya-kaya. Wah, dia kok alim nian. Sebab apa dia alim? Dia belajar. Berarti gara-gara dia belajar, dia jadi alim? Tidak. Tapi ada musabbibal asbab yang menjadikan dia alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom sembuh dari sakit ni. Wah, itu sebab aku minum ubat. Gara-gara ubat kau lah aku sembuh tadi. Itu keyakinan yang bisa meragukan. Yang betulnya apa? Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubat kau tadi adalah sebab, bersuntik kau tadi adalah sebab. Jangan kita yakini dalam hati kita ubat pula yang menyembuhkan penyakit kita. Berapa banyak orang berubat tak sembuh-sembuh. Ubat kau tak sembuh, pergi ke doktor kau tak sembuh. Dia lupa ada musabbibnya, ada yang menyebabkan, ada yang menjadikan dia tu
sakit. Hilang hausnya gara-gara apa? Gara-gara minum misalnya. Gara-gara aku minum kok lah hilang haus aku. Jangan salah tu. Tapi yang menghilangkan dahaga siapa? Yaitulah musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangus karena apa? Karena api, sehingga api lah yang membakar tadi sehingga hangus. Padahal apa? Ada yang menjadikan dia hangus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar, dibuatnya unggun api gedang, dilempar Nabi Ibrahim ke dalam itu, dibakar. Ada riwayat disebutnya 4 hari dibakar. Mati api, malah Nabi Ibrahim kedinginan. Dikit sehelai rambutnya tidak ada terbakar. Nah, kalau kita tadi berkeyakinan yang membakar itu adalah api itu, nah itu takutnya itu lagi mengarah kepada kesyirikan. Di antara 3 itu yang paling tinggi adalah musabbib. Ada musabbab, ada sebab, ada musabbib. Musabbib tadilah yang paling tinggi, atau yang menjadikan rasa kenyang, yang menghilangkan rasa haus, yang menjadikan kayo, yang menjadikan pintar, yang menjadikan alim. Demikian itu adalah martabat namoi. Dan yang menjadikan rasa kenyang itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah Al-Ali. Contoh lainnya seperti anak. Anak itu musabbab. Sebabnya siapa? Ayam mak. Sedangkan yang menciptakan orang tua dan anak tadi siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang pengantin tak punya anak? Jangan kita kira kitanya dia kan. Ada juga. Nah itu, jadi ada musabbabnya, ada anak, orang tua tadi atau kita tadi adalah sebabnya, tapi yang menjadikannya adalah musabbib, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan musabbib itulah yang dikatakan Al-Ali, yang maha tinggi. Yang maha tinggi derajatnya, yang maha tinggi martabatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut diri Al-Ali, dan tiap kali menyebut nama Allah itu selalu sebelumnya disebutkan tentang ketinggian dan kehebatan sesuatu, supaya jangan dikira bahwa sesuatu itu yang paling tinggi. Di ujung ayat Allah menyebut nama Al-Ali, salah satu yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, dan tidak ada yang memberatkan Allah untuk memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu dalam ayat kursi. Dalam Al-Quran Allah juga membicarakan martabat manusia antara Allah dengan makhluk. Allah itu namanya Khaliq, yang menciptakan. Kita kok makhluk yang diciptakan. Makhluk kok apa? Selain Allah itu makhluk namanya. Entah itu malaikat, entah itu gunung, samudra, bumi, planet, matahari, segala itu makhluk namanya. Dan di antara makhluk tadi ada juga martabat-martabatnya. Contoh manusia, martabat manusia kok juga ada.
Ada yang menjadikan pemimpin, ada yang jadi pemimpin, ada juga yang jadi rakyat. Tentu antara dua itu tadi martabat pemimpin lebih tinggi daripada rakyat derajatnya. Ada lagi orang tua, ada anaknya. Mana tinggi martabat orang tua apa anak? Tentu lebih tinggi orang tua. Maka anak harus patuh kepada orang tua. Ada lagi suami istri, maka kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang tinggi derajatnya, barulah Allah menyebut dirinya dengan Al-Ali. Innallaha kana aliyan kabira. Bahwasanya Allah adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksud yang dibicarakan dari ayat itu yaitu bahwasanya undang-undang atau keputusan siapapun yang lebih tinggi martabatnya dari itu, jika bertentangan dengan undang-undang atau keputusan Al-Ali yaitu Allah, maka tidak boleh kita taati. Kita rakyat biasa, tentu yang lebih tinggi pemimpin. Tapi kalau pemimpin tadi hukumnya, keputusannya, undang-undangnya bertentangan dengan yang maha tinggi yaitu Allah, maka tidak perlu atau tidak boleh kita taati. Kita anak, orang tua lebih tinggi derajatnya daripada seorang anak, tapi apabila perintah orang tua tadi bertentangan dengan perintah Al-Ali yaitu Allah, maka tidak boleh kita taati. Suami derajatnya lebih tinggi daripada istri, tapi kalau suami tadi memerintahkan yang bertentangan dengan Al-Ali yang maha tinggi, maka istri juga tidak boleh mentaati. Nah, jangan salah paham. Datanglah seorang anak, seorang ayah, nak kau paling lah manggo awak tuh malam gitu. Terus anak tadi kok, wah iya aku harus patuh dengan orang tua, maka dia nak lah maling manggo orang tadi. Itu salah tuh. Tak perlu kita taati orang tua yang macam itu. Kenapa? Karena perintah dia bertentangan dengan perintah Al-Ali, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata laki dek tolong apa nomor dek, beli nomor. Lakinya bininya beli nomor. Oh iya, ada aku kan bini, aku harus ikut perintah suami. Janganlah tu lolo namanya tu. Ngapa? Karena perintah laki tadi bertentangan dengan perintah Al-Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keputusan orang yang lebih tinggi derajatnya, baik pemimpin atau dari orang tua ataupun suami terhadap bini, jika bertentangan dengan keputusan Allah, dah boleh ditaati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa yang artinya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir nususnya atau durhaka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dalam ayat itu Allah membicarakan bahwa kedudukan seorang suami itu lebih tinggi dari bini.
Namun di atas derajat suami yang tinggi ada yang lebih tinggi, maka suami pun mesti tunduk kepada hukum orang yang lebih tinggi. Adapun pengertian durhaka seorang bini ada dua, ada secara umum dan ada yang terkait atau tergantung keadaan. Contoh yang umum, macam seorang bini yang keluar rumah tanpa seizin laki, maka bini ko dikatakan durhaka. Baik laki itu mampu mencukupi kebutuhan bini ataupun tidak. Adapun durhaka bini yang terkait keadaan, macam seorang bini yang tak mau melayani laki, iko bisa membuat bini jadi durhaka apabila sudah mencukupi segala kebutuhan bini tadi yang diwajibkan terhadap laki. Dan jika laki belum melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk mencukupi bini tadi, dan bini tidak mau melayani atau melayaninya, maka iko tak dinamakan durhaka. Itu pula. Dalam ayat di atas disebutkan, jika kamu nengok betino itu durhaka, maka nasihati. Bini ko tadi durhaka, nasihati. Jika masih juga, maka pisahlah tempat tidur. Ternyata masih juga, baru dipukul. Tapi pukulan itu sekedar tanda marah dengan kain umpama. Nah, jika bini ko tadi sudah taat, jangan lagi dicari-cari kesalahan untuk menyulitkan. Kau tak tahan lagi nak berpisah misalnya, dicari-cari kesalahan bini itu, padahal bini lah berubah kan. Itu tak boleh juga. Di situ Allah memberi peringatan bahawa laki tak bisa berbuat sekendah walaupun lah diberi Allah kedudukan derajat yang lebih tinggi, namun ia harus tunduk kepada yang maha tinggi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jantan tu pemimpin bagi betino, sehingga jantan ku sekandak dia dengan betino. Tak bisa juga macam tu. Pakai pula ayat Al-Quran untuk menguatkan kejahatan dia tadi. Pakai pula lagi nyebut hadis, kata hadis Nabi itu, kalau aku boleh bersujud kepada manusia, maka aku suruhlah bini sujud kepada laki. Pokoknya dia pakai ayat-ayat, pakai dalil-dalil supaya dia nak semena-mena dengan bini. Itu tak boleh juga. Ikut teori Pak, kebanyakan jantan kok di luar macam singo kan, depan bininya macam kucing. Balik lah, entahlah. Allah maha tinggi dan maha besar. Tak ada sekok martabat pun yang lebih tinggi dari martabat Allah, karena dia lah yang musabbib satu-satu. Walaupun ada makan, jika tak ada yang mensebabkan untuk kenyang, tentu sebab makan itu tak ada arti. Berapa banyak orang makan tak kenyang-kenyang, kurang berterus lah, dua piring masih juga. Ternyata yang mengenyangkan bukan makan, tapi ada yang mengenyangkan, yaitu musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi derajat menunjukkan tinggi hukum dan keputusannya, maka tak berarti kedudukan atau derajat seorang pemimpin atau suami atau orang tua jika sudah bertentangan dengan keputusan hukum Allah yang maha tinggi derajatnya. Apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Al-Ali, tadi kita sudah sampaikan pengertian Al-Ali, yaitu Allah yang maha tinggi martabatnya.
hukum dan keputusannya. Maka kita dituntut untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang punya martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Tinggi, maka kita dituntut juga untuk menjadi orang yang memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan orang dia nak tinggi martabatnya di sisi manusia. Dia pengen dimuliakan manusia, dia pengen dihormati manusia, dia pengen disenangi oleh manusia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada memuliakan dia. Nah, itu yang ngeri itu. Maka kita gapailah kemuliaan atau martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk cuman ada dua derajat nih. Kalau ada sebab, musabab. Jika kita menjadi musabab, kita jadi orang yang rendah. Dan jika kita menjadi sebab, kita menjadi orang yang tinggi. Jadikanlah diri kita asbabun lil khairat, sebab dari segala kebaikan bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan dalam hati kita tanamkan dalam diri kita bahwa aku harus menjadi sebab dari segala kebaikan. Jangan terbalik, kita kalau sebab daripada kejahatan ada kampung kita galau yang ngapunya menjadikan sebab. Itu na'udzubillah. Maka kita tanamkan baik di rumah, baik di lingkungan, baik di kampung, dimanapun lah, tanamkan dalam diri kita supaya kita menjadi asbabun lil khairat, sebab-sebab dari segala kebaikan. Seseorang belum dinilai sebagai orang ali yang tinggi martabatnya, meskipun pandai membaca kitab-kitab, selama belum menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menjadikan diri sebagai sebab untuk alimnya seseorang, maka dia akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pandai baca kitab, pandai ilmu fikih, pada ngaji, pasal Quran, hafal, tapi dia tak menjadikan orang untuk alim macam dia. Berarti itu belum mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berarti itu pada untuk dia dewek lah. Malah kalau perlu tak orang nyaingnya ku, itu pula. Padahal seseorang itu kalau dia merasa, kalau dia dianugerahi orang ilmu, dianugerahi Allah ilmu, maka dia harus mengajarkannya pula kepada orang lain. Dia pada baca Quran, dia ajar pula ke orang untuk baca Quran. Dia pada kita baca kitab, dia ajar pula kepada orang-orang. Itulah sebab kalau nak menjadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli ibadah, misalnya lagi seorang ahli ibadah, semayang 5 waktu berjamaah terus, Quran, baca Quran sehari sejuz misalnya, atau 2 juz atau 3 juz, sholat sunat rawatib terus menerus. Tetapi kalau dia belum mampu menjadikan diri dia tadi sebagai sebab bagi orang lain untuk beribadah, maka dia juga belum bisa dikatakan orang yang punya martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa untuk dia lah.
Seharusnya seperti mana? Dia memotivasi orang juga, dia mengajak orang juga supaya bisa sama-sama menjadi orang yang ahli ibadah. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kanat lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayang kuso min ujurihim syai'a." Siapa menyeru kepada kebenaran, dia pun mendapat pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita ngajak orang melakukan kebaikan, itu kita tadi dapat juga pahala orang yang melakukan kebaikan itu tadi. Tidak ada mengurangi pahala orang itu dah, tapi kita dapatnya sama. Mengajak 1000 orang sekok kebaikan, baik amalan macam kulhu misalnya, yasin, tahlil, kita pun akan mendapatkan pahala 1000 orang tanpa kurang sedikit pun. Kita ngajak 1000 orang loh, misalnya contoh maca kulhu tahlil. Nah, pahala orang 1000 tadi itu dapat ke kita tanpa mengurangi pahala orang tadi. Nah, itu berarti ada hubungan juga dengan asyakur kemarin. Masa cuma ngajak kita bisa dapat sama dengan orang. Atau kalau ada seorang muslim mempunyai hajat, kemudian dengan sebab kita tadi hajat orang Islam tadi kabul, maka kita juga akan menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya hajat kok punya keinginan atau kebutuhan. Aku bahajatnya nak ngundang datuk ko malam gi ke rumah maco manakib Syekh Saman misalnya kan. Nah, kita pun tadi menunaikan hajat orangnya tadi. Nah, maka itu akan menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak hajatnya dikabulkan Allah, hendaklah terlebih dahulu mengabulkan hajat saudara. Saudara kok maksudnya orang Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qada hajata akhihi muslim kana Allahu fi hajatihi." Siapa menunaikan hajat saudara yang muslim, adalah Allah akan menunaikan hajat. Jadi kalau guru-guru dulu, orang-orang soleh dulu, dia sering melakukan halqa. Kalau dia punya hajat kepada Allah, maka dia cari dulu siapa orang yang ada hajat dengan aku kok tadi kan. Dia ditunaikan dulu. Sudah ditunaikannya hajat orang tu, baru dia berhajat pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu kalau kita sudah menunaikan hajat orang, maka Allah pun akan menunaikan hajat kita. Apabila sudah menunaikan hajat saudara, maka jadilah ia orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah menjadi tinggi di sisi Allah, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga setelah itu, setelah kita berusaha menjadi orang yang tinggi di sisi Allah, kita pun dituntun untuk menjaga diri kita supaya jangan sampai menjadi orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana orang yang rendah martabatnya di sisi Allah? Itu orang yang menjadikan sebab dari kejahatan dan kemaksiatan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa mengajak kepada kesesatan adalah atasnya mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun.
Setiap kali orang melakukan dosa yang dicontohkannya, dia pun mendapat setimpal dari dosa itu. Atau menyuruh juga magi fasilitas pula orang yang berbuat dosa tu. Apa yuk main judi di rumahku misalnya. Dia pula nyediakan fasilitas. Ikut orang yang merendahkan martabatnya dewe di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mabuk-mabuk malam ko, organ ni biar aku sewa. Dia pula muat fasilitas orang yang maksiat tadi. Ayo orang yang merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena macam itu dia pun juga akan mendapat dosa sebab suruhannya atau fasilitas yang dia berikan. Nah, itu tentang asma Allah yang bernama Al-Ali. Al-Ali artinya yang maha tinggi. Maha tinggi di siko maksudnya maha tinggi martabatnya, maha tinggi derajatnya, maha tinggi hukumnya dan keputusannya. Nah. Terus macam mana kalau kita sudah beriman dengan Allah Al-Ali, kita pun dituntut untuk menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak orang yang beriman kepada Al-Ali, tawadhu. Lawan tawadhu takabur. Takabur membesar-besarkan diri. Nah, tawadhu itu pun merupakan akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Ali. Yang layak takabur tu cuman Allah. Manusia ko atau kita ko tak layak. Apa yang nak kita takaburi? Banyak harta tu Allah bagi. Banyak anak Allah juga bagi. Banyak ilmu Allah juga bagi. Rumah elok Allah juga bagi. Bini elok Allah juga bagi. Gagal kita kau dia bagi Allah. Apa yang nak kita takabur? Kita merasa kuat we, merasa bagak apa juga. Itu Allah juga bagi. Jadi jangan sampai ada rasa takabur dalam diri kita. Siapa makhluk takabur pertama? Itu adalah iblis. Iblis itu di surga genai, lain enak di surga, gagal takabur keluar dari surga. Kita takabur nak masuk surga, macam mana tu? Iblis di dalam surga, gagal takabur diusirlah dari surga, keluar dia dari surga. Kita kata dia di luar surga, nak masuk surga tapi takabur. Tak ada bisa tu. Dan nyambung. Nah, maka terus menerus kita perbaiki hati kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sifat-sifat takabur dihilangkan Allah dan sifat tawaduk ada pada diri kita. Nah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi durhakanya seorang istri itu ada yang disebabkan beberapa sebab. Ada dua macam nggak salah tadi. Salah satu durhakanya istri itu keluar rumah tanpa seizin suami. Tapi
kejadiannya lain gitu ya. Si istriku lah yang bekerja keluar rumah untuk menafkahi keluarganya, sementara suaminya udah kerja. Apakah suami yang berdurhaka jadinya atau istri yang berdurhaka? Mau kasih menjawab Amin. Ya, Pak. Tadi ada disebutkan secara umum apa doha. Tadi disebutkan doha bini kepada laki itu ada dua. Pertama secara umum. Nah, yang kedua tergantung keadaan. Kalau yang keluar rumah tanpa seizin laki tadi, maka itu dikatakan durhaka, baik suami itu mampu mencukupi kebutuhan ataupun tidak. Jadi umum sudah dari awal macam tu. Biar lelaki ada magi dia nafkah atau laki ada lab membiayai kehidupannya, tapi dia keluar juga tanpa seizin laki, maka itu tetap durhaka namanya. Jadi macam mana cara? Ya minta izin laki lah. Itu yang secara umum sudah tu, siapa bela macam tu. Tapi ada lagi tergantung keadaan macam tadi disebutkan. Apa? Dia minta, lakinya minta dilayani, tapi bininya nak. Ngapo? Karena laki tadi tak ada mencukupi kebutuhannya, ya kan? Nah, kalau yang sudah macam itu, kalau laki tadi tak ada melaksanakan kewajiban dia, maka bini ko tadi tak ada dinamakan durhaka dah. Tahu dah maksud apa tu? Kita kan suami ada kewajiban kepada istri. Ternyata kita ko tadi tak ada mencukupi kebutuhan istri tadi. Kemudian gara-gara itu istri tadi tak ada melayani kita. Itu tak ada hak tak namanya. Jangan kita semena-mena pula kan. Kau ke bini, aku ke laki, turunnya aku ke. Nah, kita tak ada bagi kewajiban. Itu tak ada hak tak namanya, Pak. Tapi kalau dia tadi keluar rumah tanpa izin laki, walaupun laki bagi nafkah atau tidak, tetaplah durhaka namanya. Karena itu sudah secara umum macam tu. Jangan salah-salah pula. Berarti bisa laki durhaka ke bininya, karena laki tidak pernah ngasih. Iya, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak memberikan kebutuhan, tanggung jawabnya kepada bini tadi. Itu kalau laki bini perhitungan. Ya, kalau kedua-dua itu soleh dengan soleha ada perhitungan dah. Nah, paham tak maksud aku? Kerjasama dia. Itu kalau dia meminta hitungan, jual beli mungkin kan. Itu, Pak. Karena banyak kejadian para istri yang sabar dengan keadaan laki tadi kan. Ya tahulah, karena bagi dia adalah keridhaan daripada suami. Suami dia kok soleh, kan ada hobi nampak dah kan. Jadi laki tadi macam tu lah, dia tetaplah dia berupaya, cuman tetaplah lagi yang memberikan rezeki, musabbibnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering mangkel-mangkel, kalau bini tak tahu dah, kata dia kalau laki kerja dapat duit, dapat rezeki. Kalau laki di rumah dah dapat duit. Itu bini ni dah faham ni. Datanglah laki mawa duit 100 ribu. Kalau dia
hasil aku hari ko ndak apa lah bang, kau lah rezeki kita. Sebagi balik lagi 30.000, kau lah dek 30.000 laku untung kita. Yalah bang, ndak apa lah, ikut lah rezeki kita. Nah itu kan. Sebagi 10.000, ada hari ko cuma 10.000 dapat. Nah, ada usah ngeluh bang. Yang bagi rezeki itu Allah. Berarti kau lah rezeki kita. Sebagi dah ada bawa apa-apa. Habis di dagang aku di kena tumbuh orang, tak apa-apa lah bang. Nah, itu ujian kita. Kan enak ni kan macam tu pak. Payah dapat macam tu. Ikut dah. Ya ya. Ya, di sepo payu lah bang, kita kok sholat. Woi, tahu lah dulu sholat. Aku belum dapat hidayah. Macam mana tu? Iya. Sikap itu. Iya. Bini semayang. Sayang lah. Laki Patulah kan. Patulah. Kebutuhan dicukupi. Dibagilah laki tadi. Ya. Di tibo yang ikut tadi, payu bang kita sholat. Sholatlah kau dulu. Aku belum dapat hidayah. Macam mana tu? Ya. Kalau posisi macam itu, istri itu tidak salah dah pak. Istri atau bini ini cuma bagi tahu bang semayang misalnya kan. Laki dan anak semayang. Itu di bini ini dapat dosa dah tu. Yang dapat dosa kalau terbalik, laki semayang, bini dan anak semayang. Nah, kalau posisi macam tadi Datuk, tidak apa-apa tu. Bagi bini ada pengaruh dah. Yang penting dia jangan sampai gara-gara tu dia jadi durhaka dengan laki. Seandainya kalau itu dia tu, dia jadi durhaka dengan lakinya, dia dah ada diturun dia kena tu tadi perintah tu tadi dia ajak solatlah kau dulu kata kan. Aku belum dapat hidayah. Kerana itu tadi dia mengurangi patuannya terhadap suami dia. Tapi tak dia bagi terus. Betul bagilah. Itu kata kulo tadi, ngeri lagi gara-gara tu dia jadi durhaka dengan laki. Bang, yang dak semayang kau cuma binatang bang. Wah, abang kau mirip binatang. Jadi durhaka dengan laki dia kan. Ada juga sebaliknya, laki kau dak pula lah dia nak bagi nafkah ke bini. Ngapa? Bini ada semayang kau. Tak wajib dah aku bagi kau. Kau beda ada menjalankan kewajiban Tuhan. Apa lagi perintah aku, perintah Tuhan ni kau talai. Ada juga macam tu. Itu bedanya karena suami tadi posisinya adalah pemimpin daripada bini. Ketika bini tadi tak ada melakukan perintah Allah, maka suami esok diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau terbalik posisinya, suami tidak melakukan perintah Allah, istri tidak dimintai tanggungjawab karena pemimpinnya atau martabat yang tinggi atau suami istri tadi adalah suami. Nah, cuman kan kita kok ada pertimbangan rasa juga, timbang rasa. Misalnya mertua kita meninggal, kita lagi tak di rumah, jadi bini kita tadi ke rumah lah mak dia kan, tanpa beritahu kita, karena nunggu kita balik tak kapan-kapan, di telepon tak punya telepon misalnya kan. Kita timbang rasa lah pula, tak mungkin gara-gara tu kita tadi moko dengan bini kan, mau tua awak mak dia misalnya kan. Tapi kalaupun secara umum tadi tetap itu di awal tadi dikatakan istri yang keluar rumah tanpa izin laki durhaka, walaupun laki bagi nafkah, nyukupi nafkah atau tidak. Ingat tak kita kemarin asma Allah Al-Azim, salah satu yang Allah sebut azim tu besar tu adalah tipu daya betina. Itu harus kita pahami juga kan.
Balik ke rumah bini dia ketik. Tak ke mana pergi pelesiran ni. Itu yang biasa kan bagi tahu bini. Ada lagi? Dah masuk lah. Ya. Mengenai izin daripada suami, cuma kita tu dah tahu semua. Misalkan suami isteri bertugas di lain-lain tempat, anggaplah macam PNS, jadi di Tanjab Timur. Jadi situ kan, izin itu apakah cukup global kan? Izin yang global. Cuma selepas di sana kan 2 tahun itu kan. Iya. Kalau tahu kejadian hal kan di Allah kita tak tahu aku ada dapat video aku perlu begitu dia salah aku juga izin restu misalnya dah semuanya dah izin kan karena sudah datang kan. Kita kerja di Jambi, bini kita dinasnya di Sabak Tungkal misalnya kan. Nah ketika kita mengizinkan dia kerja di sana tu di Tungkal tadi, berarti itu kita mengizinkanlah segala aktivitas dia di sana. Karena kita tidak serumah kan, dia di sana lah. Nah, beda terbalik, kita laki kerja di luar, bini tadi tidak kerja, tidak di rumah lah. Itu harus kita bagi tahu juga. Kalau nak keluar rumah bagi tahu. Atau kemana-kemana yang boleh itu kalau kau ke toko boleh lah, ke toko boleh lah, kalau di luar tu tak boleh misalnya. Bisa baik karena kita dapat selalu bersama dia kan. Nah, kalau yang dimaksudkan kau tadi serumahnya lah. Nah, kalau kita macam beda tempat kerja, kita lah tahu lah dia kerja di sana, kita mengizinkan deh. Itu berarti sudah termasuk, kecuali kita jangan izinkan. Usah kau kerja sana dek, lepas lah dari sana. Wah itu misalnya. Nah, kita izin ya sudah lah. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshiril mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa nadhuru ilaika bi asma'ikal husna. Huwallahu rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khabirul rafi'ul muhiddul mudillus sami'ul basirul hakamul 'adlul latiful khabir الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهير الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.